Renungan Malam, God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 19 Februari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Hana Andiarto. Kepada Saudari Hana, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bacaan renungan tanggal 19 Februari 2026 berjudul Ujian Kesetiaan. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sangat penting bagi setiap warga kerajaan Allah untuk taat kepada hukum Yehova. Fakta bahwa hukum itu kudus, benar, dan baik harus disaksikan di hadapan segala bangsa, bahasa, dan umat kepada dunia yang belum jatuh, kepada malaikat, serafim, dan kerubim. Prinsip-prinsip hukum Allah diwujudkan dalam karakter Yesus Kristus. Dan siapa yang bekerja sama dengan Kristus menjadi peserta dalam kodrat ilahi, akan mengembangkan karakter ilahi dan menjadi gambaran hidup dari hukum ilahi itu. Semakin kita mempelajari sifat-sifat karakter Allah sebagaimana dinyatakan dalam Kristus, semakin kita melihat bahwa keadilan telah ditegakkan dalam pengorbanan yang menanggung hukuman hukum itu, agar manusia memperoleh kesempatan kedua. Mereka yang taat kepada hukum pemerintahan Allah selama masa percobaan yang singkat ini akan dinyatakan di sorga sebagai anak-anak yang setia dari Tuhan semesta alam. Melalui penciptaan dan penebusan, kita adalah milik Tuhan. Kita sepenuhnya adalah rakyatnya dan tunduk pada hukum kerajaannya. Jangan ada yang memelihara anggapan keliru bahwa Tuhan semesta langit dan bumi tidak memiliki hukum untuk mengatur dan memerintah umatnya. Kita bergantung kepada Allah untuk segala sesuatu yang kita nikmati. Makanan yang kita makan, pakaian yang kita kenakan, udara yang kita hirup, dan kehidupan yang kita jalani setiap hari, semuanya berasal dari Allah. Karena itu, kita wajib diatur oleh kehendak-Nya dan mengakui Dia sebagai penguasa tertinggi kita. Kita berhutang rasa syukur kepada Allah atas pernyataan kasih-Nya dalam Yesus Kristus. Dan sebagai manusia yang berakal budi, kita harus menunjukkan kepada dunia jenis karakter yang dihasilkan dari ketaatan terhadap setiap ketentuan hukum pemerintahan Allah. Dalam ketaatan yang sempurna kepada kehendak-Nya yang kudus, kita harus menampakkan penyembahan, kasih, sukacita, dan pujian, sehingga menghormati dan memuliakan Allah.
Hanya dengan cara inilah manusia dapat menyatakan karakter Allah dalam Kristus kepada dunia dan menunjukkan kepada sesama bahwa kebahagiaan, damai sejahtera, keyakinan, dan kasih karunia datang melalui ketaatan kepada hukum Allah. Sekian kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih atas penata layanan Saudari Hana. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, ujian kesetiaan bukan sekedar tentang bertahan dalam penderitaan, tetapi tentang penurutan yang sempurna terhadap hukum Allah dan merupakan syarat untuk kehidupan kekal. Roh Nubuat di dalam Steps to Christ, halaman 62, paragraf 1 berkata, syarat untuk memperoleh hidup kekal sekarang sama seperti dulu, seperti di Taman Eden sebelum kejatuhan nenek moyang kita yang pertama. Penurutan yang sempurna terhadap hukum Allah, kebenaran yang sempurna. Jika hidup kekal diberikan dengan syarat yang lebih rendah dari ini, maka kebahagiaan seluruh alam semesta akan terancam. Jalan akan terbuka bagi dosa dengan segala penderitaan dan kesengsaraannya untuk dijadikan kekal. Mengapa penurutan yang sempurna adalah ujian kesetiaan dan syarat untuk kehidupan kekal? Sebab Roh Nubuat di dalam Patriarchs and Prophets halaman 52 paragraf 3 berkata, hukum Allah adalah sama sucinya dengan Allah sendiri. Hukum itu adalah penyataan kehendaknya, salinan dari karakternya, dan ungkapan kasih serta hikmat ilahi. Allah adalah suci. Hukumnya adalah salinan karakternya yang kudus, benar, dan baik. Maka tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam kerajaan surga dan hidup kekal di sana apabila terdapat cacat dalam karakter di dalam diri mereka. Oleh sebab itu, penurutan hukum Allah, yaitu kebenaran yang sempurna, adalah hidup yang kekal. Namun, di sisi lain Yesus berkata bahwa mengenal Bapa dan anaknya adalah hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat 3. Apa hubungannya mengenal Bapa dan anaknya dengan penurutan hukum Allah yang sempurna? Hubungannya adalah mengenal Bapa dan anaknya adalah mengenal karakter mereka. Bagaimana caranya menurut hukum Allah dengan sempurna? Kita dapat menurut hukum Allah dengan sempurna dengan cara menerima anak Allah, Yesus Kristus, dengan iman dalam hati kita. Dan Yesus Kristus hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Roh Nubuat di dalam That I May Know Him, halaman 299, paragraf 4 berkata, kasih karunia dan pengampunan adalah upah bagi semua yang datang kepada Kristus. Percaya kepada jasanya untuk menghapus dosa mereka. Dalam perjanjian yang lebih baik, kita disucikan dari dosa oleh darah Kristus. Orang berdosa tidak berdaya untuk menebus satu dosa pun. Kuasa itu ada dalam pemberian cuma-cuma Kristus. Janji yang hanya dihargai oleh mereka yang menyadari dosa-dosa mereka, yang meninggalkan dosa-dosa itu, dan menyerahkan jiwa mereka yang tak berdaya kepada Kristus. Juru selamat yang mengampuni dosa. Ia akan menaruh dalam hati mereka hukumnya yang sempurna, yang kudus dan benar dan baik. Hukum yang merupakan karakter Allah sendiri. Dengan menerima kuasa Yesus Kristus melalui Roh-Nya menguasai hati kita, kita dimampukan menghidupkan hukum Allah Bapa yang kudus, benar, dan baik, yang adalah salinan karakter Allah Bapa. Sebab Yesus telah menghidupkan hukum Allah ketika berada di dunia ini. Itu sebabnya yang kita perlukan adalah hidup Yesus, yaitu Roh-Nya, sehingga kita dapat memiliki hukum yang kudus, benar, dan baik dalam hidup kita, dan menghidupkannya serta menjadi gambaran hidup dari hukum Allah itu.
Dengan demikian, di dunia ini ada dua golongan, yaitu golongan yang menurut dan golongan yang melanggar hukum Allah. Yesus Kristus memberikan ujian kesetiaan kepada kita. Roh Nubuat di dalam manuskrip 127 tahun 1899 paragraf 48 berkata, Kristus memberikan kepada kita ujian untuk membuktikan kesetiaan atau ketidaksetiaan kita. Jikalau kamu mengasihi aku, katanya, turutilah perintah-perintahku. Dan aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran yang tidak dapat diterima oleh dunia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, serta akan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes 14 ayat 15-17 dan Yohanes 14 ayat 21. Banyak orang yang pesimis bahwa mereka tidak dapat menuruti hukum Allah dengan sempurna. Jika demikian, di manakah tempat mereka ketika Yesus datang kedua kali? Kita bersyukur dan berterima kasih atas firman-Nya melalui renungan malam ini yang memberikan pengertian kepada kita bahwa kita dapat menuruti hukum Allah dengan sempurna oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati kita dan menaruh dalam hati kita hukum-Nya yang sempurna, yang kudus dan adil dan baik, yang merupakan karakter Allah dan karakter Yesus. Dengan demikian, kita lulus dalam ujian kesetiaan saat berada di dunia ini, dan karakter seperti Yesus inilah yang kita bawa sampai ke dunia baru nanti dan hidup kekal di sana. Apakah saudara-saudari percaya? Apa yang terjadi ketika hukum Allah yang merupakan prinsip kasih-Nya ditanamkan dalam hati kita? Roh Nubuat di dalam Steps to Christ, halaman 60, paragraf 2 berkata, ketika prinsip kasih ditanamkan dalam hati, ketika manusia diperbaharui menurut gambar Dia yang menciptakannya, maka janji perjanjian baru digenapi. Aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Ibrani 10 ayat 16. Dan jika hukum itu tertulis di dalam hati, bukankah itu akan membentuk kehidupan? Penurutan, pelayanan, dan kesetiaan kasih adalah tanda sejati dari murid Kristus. Maka kitab suci berkata, inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi tidak menuruti perintah-perintah-Nya, ia adalah pendusta dan kebenaran tidak ada di dalam dia. 1 Yohanes 5 ayat 3, 1 Yohanes 2 ayat 4. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, ada kasih karunia ilahi, Roh Yesus Kristus bagi kita yang mau menerimanya. Namun, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Ada pekerjaan bagi kita untuk mempersiapkan diri agar layak bagi persekutuan dengan para malaikat. Kita harus menjadi seperti Yesus, bebas dari kenajisan dosa. Ia adalah teladan yang sempurna. Marilah kita mempelajari teladannya dengan lebih sungguh-sungguh. Semua kebiasaan yang salah harus ditinggalkan, yang najis harus menjadi murni hati, yang egois harus menanggalkan keegoisannya, yang sombong harus menyingkirkan kesombongannya, yang merasa cukup diri harus mengalahkan rasa percaya dirinya sendiri dan menyadari bahwa kita bukan apa-apa tanpa Kristus melalui kehadiran Roh-Nya. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Suatu pekabaran yang menguatkan agar kami mengenal karakter Bapa dan Anak-Mu Yesus Kristus, serta menerimanya. Dengan demikian, kami dapat menuruti hukum-Mu dengan sempurna. Oleh sebab itu ya Bapa,
Kami mohon curahkan Roh Yesus Kristus ke dalam hati kami, agar kami dituntun mempelajari firman-Mu dan beroleh pengenalan yang benar bahwa Bapa satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang Bapa utus. Tolong kami agar hidup dalam penurutan yang sempurna terhadap hukum-Mu. Sebab penurutan terhadap hukum-Mu adalah bukti kasih kami kepadamu. Biarlah karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Dan bila mana Yesus datang yang kedua kali, kami diangkat masuk ke dalam kerajaan surga. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa. Mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.